Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam positive people. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini akan menjadi tahun yang sukses bagi kita semua. Pada malam ini saya ingin membagikan 3 pelajaran yang saya dapat dari buku yang berjudul The Lean Startup karya Eric Ries. Buku The Lean Startup ini menawarkan sebuah pendekatan semi ilmiah di dunia nyata untuk entrepreneur maupun yang ingin menjadi entrepreneur dalam membangun startup bisnis melalui proses penemuan model bisnis dan produk yang tepat, serta pengembangan bisnis dengan penggunaan angka metrik yang tepat. Namun, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini, karena setiap jam 9 malam saya akan membagikan 3 pelajaran yang saya dapatkan dari setiap buku yang saya baca. Jadi, mari menjadi orang yang 1% lebih baik setiap hari melalui buku. Buku The Lean Startup ini saya rekomendasikan sebagai buku pertama yang wajib dibaca ketika Anda ingin membangun sebuah startup. Inilah 3 hal yang saya dapat dari buku tersebut yang ingin saya bagikan pada Anda hari ini. Pertama, temukanlah model bisnis yang tepat melalui proses validasi. Kedua, gunakan pengujian terpisah atau split testing untuk mengetahui produk yang bagus dan yang tidak. Terakhir, gunakanlah angka metrik yang tepat untuk pengembangan usaha Anda. Jadi, apakah Anda siap mendapatkan pelajaran bagaimana memulai sebuah startup bisnis? Saya harap Anda sudah siap, karena kita akan membahasnya satu persatu. Pelajaran pertama, temukanlah model bisnis yang tepat melalui proses validasi. Satu kata yang saya sebutkan lagi dan lagi dalam ringkasan buku ini adalah kata semi ilmiah. Kata itu juga mewakili keseluruhan isi buku ini. Pendekatan semi ilmiah inilah yang digunakan Eric Ries untuk menerapkan metode-metodenya. Pelajaran pertama dari buku ini adalah selalu validasi model bisnis Anda. Saya tidak akan menguraikan dengan detail tentang hal ini, tetapi pada intinya Anda harus menemukan model bisnis yang berkelanjutan. Apa itu model bisnis berkelanjutan? Model bisnis berkelanjutan adalah model bisnis yang dapat Anda jalankan paling sedikit dalam waktu 5 tahun ke depan. Bagaimana cara menemukannya? Caranya adalah Anda harus membuat satu hipotesis, kemudian memvalidasinya. Dalam bukunya, Eric Ries memberikan contoh awal pengembangan Amazon dan Zappos. Jadi, diceritakanlah Amazon memiliki hipotesis bahwa orang akan melakukan pembelian buku secara online, karena saat itu pembelian buku secara online belumlah marak seperti saat ini. Hipotesis yang kurang lebih sama juga berlaku untuk Zappos, namun untuk barang yang berbeda, yaitu sepatu. Pembuatan asumsi ini mungkin bagian paling mudah dari metode yang akan kita terapkan. Bagian tersulitnya adalah bagaimana cara memvalidasinya. Pada bagian inilah biasanya para ilmuwan bekerja keras dengan membangun teori, melakukan penelitian, berdiskusi dengan para ahli yang lain, dan melakukan hal-hal rumit lainnya. Namun, hal tersebut biasanya tidak akan membuat kita lebih dekat pada validasi dunia nyata, yaitu untuk mengetahui apakah hipotesis kita itu valid atau tidak. Jadi, menurut Eric Ries, sebaiknya kita melakukan validasi pendekatan semi-ilmiah, yaitu dengan melempar hipotesis kita langsung ke dunia nyata. Bagaimana caranya? Untuk Amazon, mereka membuat sebuah situs web sederhana untuk menjual buku secara online. Sedangkan untuk Zappos, mirip seperti Amazon, pendirinya hanya membuat situs web dengan hanya gambar sepatu dan membiarkan orang-orang membeli sepatu tersebut. Ketika ada orang yang membelinya, maka dia akan pergi ke toko sepatu untuk mendapatkan sepatu sebenarnya sesuai pesanan, lalu mengirimkannya kepada pembeli. Saat itu, Zappos belum memproduksi sepatu dan tidak memiliki stok sepatu. Contoh lain adalah Noah Kagan. Noah Kagan merupakan pemilik perusahaan software AppSumo. Juga menggunakan hal yang sama, dia hanya membeli situs web dengan modal hanya $600
untuk memulai bisnisnya tersebut. Jadi, bagian yang penting dalam pelajaran pertama ini adalah membuat orang membayar secepat mungkin produk dalam bisnis kita. Jadi, jangan terlena dengan kata-kata, itu ide yang bagus, atau saya akan membelinya, yang diucapkan oleh orang-orang. Tanpa real membelinya, perkataan mereka tidak akan menghasilkan uang sepeser pun untuk kita. Jadi sekarang, cepat keluarlah dan keluarkanlah produk bisnis startup Anda. Jangan menelepon teman dan saudara Anda untuk mendapatkan feedback dari mereka. Namun, lebih baik temukanlah orang yang Anda tidak kenal dan mintalah mereka membeli produk kita. Pelajaran kedua, gunakanlah pengujian terpisah atau split testing untuk mengetahui produk yang bagus. Pendekatan semi-ilmiah lain untuk mengembangkan produk-produk Anda adalah dengan menggunakan pengujian terpisah atau split testing. Saat ini, pengujian ini sering disebut juga sebagai pengujian atau testing A/B. Hal ini berarti Anda harus membuat produk paling sedikit 2 versi. Selanjutnya, menunjukkan versi produk-produk Anda tersebut kepada orang dengan jumlah yang sama. Terakhir, mencari tahu produk mana yang lebih disukai oleh orang-orang tadi. Dengan cara ini, memungkinkan Anda membedakan antara fitur yang disukai oleh konsumen dan fitur yang tidak mereka inginkan atau mereka butuhkan. Bayangkan betapa sulitnya melakukan hal ini beberapa tahun yang lalu. Dulu, untuk melakukan hal ini, satu-satunya cara adalah dengan menciptakan produk yang berbeda secara real, secara fisik. Dalam buku tersebut, dicontohkanlah Domino Pizza yang ingin mengubah desain kotak pizza mereka. Untuk mendapatkan informasi kotak pizza mana yang lebih disukai, mereka harus membuat paling sedikit 2 desain kotak pizza yang berbeda. Selanjutnya, mereka mengirimkan masing-masing kotak pizza tersebut ke 1.000 pelanggan dan meminta feedback untuk masing-masing kotak tersebut. Ini seperti sebuah mimpi buruk bagi seorang entrepreneur pemula dengan modal pas-pasan. Namun saat ini, untuk mendapatkan informasi yang sama, Domino's Pizza hanya cukup membuat 2 desain berbeda di Photoshop, kemudian mengadakan polling di fanpage Facebook, dan akan langsung mendapatkan ratusan ribu pendapat dari pelanggannya. Bahkan feedback yang didapat itu lebih banyak daripada yang dilakukannya dengan metode tradisional. Anda juga dapat melakukan hal yang sama untuk menguji fitur produk-produk Anda. Jadi, sebelum Anda memutuskan untuk menambahkan, menghapus, atau mengubah fitur-fitur pada produk Anda, pelajari apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan Anda. Pelajaran ketiga, gunakan angka metrik yang tepat untuk pengembangan usaha Anda. Data-data yang Anda dapatkan dari pengujian terpisah merupakan aset digital yang sangat berharga bagi bisnis Anda. Berbeda dengan jumlah view atau like di fanpage Facebook Anda, yang bukanlah angka metrik yang penting atau Anda perlu perhatikan. Memang, dengan memiliki banyak like dan view di fanpage itu bagus, karena memungkinkan Anda memiliki lebih banyak follower di Twitter atau di sosial media lainnya. Tapi harus diingat, like dan view di fanpage dan follower Twitter Anda tidak bisa Anda gunakan secara langsung untuk membayar tagihan bulanan Anda. Satu-satunya angka metrik yang harus Anda perhatikan dan harus Anda gunakan untuk mengukur kesuksesan Anda adalah metrik yang memberitahu apakah bisnis Anda ini menguntungkan atau tidak. Apakah pelanggan merekomendasikan produk atau servis Anda? Jika ya, berapa banyak? Apakah tingkat rekomendasi tersebut naik atau turun setiap bulannya? Apakah pelanggan Anda selalu kembali dan membeli lebih banyak? Apakah biaya iklan Anda lebih kecil dari pendapatan yang dihasilkan? Inilah angka-angka metrik yang harus Anda lihat, karena metrik tersebut yang akan membuat bisnis Anda berkembang atau malah hancur. Jadi, jangan terlalu merasa keren karena Anda memiliki 50.000 like di fanpage Facebook, karena hal tersebut belum tentu membuat Anda lebih sukses dalam bisnis Anda. Jadi, hadapi kebenaran dengan melihat angka metrik yang tepat. Hentikan sanjungan pada angka-angka yang tidak penting dan mulailah fokus pada angka yang penting dengan value yang sebenarnya. Itulah 3 pelajaran yang saya dapatkan dari buku The Lean Startup karya Eric Ries.
Semoga berguna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng untuk channel ini, supaya Anda diingatkan jam 9 malam besok hari, agar menjadi orang yang 1% lebih baik setiap hari melalui buku.